Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UAS, saya Yulmiatur Rafiqoh, program pendidikan Islam anak usia dini. Dalam video presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang hakikat ilmu pendidikan. Kalau kita bicara ilmu pendidikan, sebenarnya kita sedang membahas pendidikan secara mendasar, bukan cuma soal sekolah, guru, atau pelajaran. Hakikat ilmu pendidikan itu membahas apa itu pendidikan, bagaimana prosesnya berlangsung, dan apa fungsi pendidikan bagi manusia dan masyarakat. Supaya lebih jelas lagi, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian pendidikan. Secara umum, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membimbing, mengajar, dan mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan bukan cuma soal transfer ilmu pengetahuan, tapi juga pembentukan sikap, pengembangan nilai moral, pembiasaan perilaku yang baik, penguatan karakter, dan kepribadian. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Artinya, lewat pendidikan, seseorang dibentuk agar mengenal dirinya, mengembangkan potensi yang dimiliki, mampu hidup bermakna dalam masyarakat. Makanya, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di keluarga, di masyarakat, dan di sekolah atau di kampus. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya kuliah untuk dapat nilai, tapi sebenarnya sedang menjalani proses pendidikan untuk menjadi individu yang berpikir kritis, bertanggung jawab, dan beretika. Kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang terjadi ketika pendidikan itu berlangsung. Proses ini tidak instan, tapi berjalan terus-menerus dan berkelanjutan. Di dalam proses pendidikan, ada beberapa unsur penting, yaitu peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, materi atau isi pendidikan, metode atau cara mendidik, dan lingkungan pendidikan. Proses pendidikan terjadi melalui interaksi antara pendidik dan peserta didik, kegiatan belajar mengajar, pengalaman langsung dan refleksi. Yang perlu dipahami, proses pendidikan bukan hanya satu arah. Mahasiswa bukan hanya objek yang menerima materi, tapi juga subjek aktif yang bertanya, berdiskusi, mengkritisi, mengembangkan pemahaman sendiri. Misalnya di kelas, ketika dosen menjelaskan materi itu, lalu mahasiswa berdiskusi dan mengaitkan dengan realitas sosial, disitulah proses pendidikan benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, fungsi pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting baik bagi individu maupun masyarakat. Secara umum, fungsi pendidikan bisa dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, fungsi pengembangan individu. Pendidikan membantu seseorang untuk mengembangkan potensi intelektual, mengasah keterampilan, membentuk kepribadian, menumbuhkan sikap percaya diri dan tanggung jawab. Bagi mahasiswa, pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial. Dan yang kedua, fungsi sosial.
Pendidikan berlangsung sebagai sarana pewarisan nilai dan budaya, alat membentuk warga negara yang baik, media untuk menciptakan keteraturan sosial. Melalui pendidikan, nilai seperti kejujuran, toleransi, dan kerjasama ditanamkan agar masyarakat bisa hidup harmonis. Dan ketiga, fungsi transformasi sosial. Pendidikan juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Dengan pendidikan, masyarakat bisa berpikir kritis, ketidakadilan bisa dikritisi, inovasi dan kemajuan bisa tercipta. Mahasiswa sering disebut agent of change karena lewat pendidikan, mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi persiapan masa depan. Pendidikan menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi perkembangan zaman, mampu beradaptasi dengan teknologi, dan tidak tertinggal dalam persaingan global. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hakikat ilmu pendidikan menempatkan pendidikan sebagai proses mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, karakter, dan kepribadian. Pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk memanusiakan manusia, yaitu membantu individu mengenali dirinya, mengembangkan potensi, serta mampu hidup bermakna dalam masyarakat. Proses pendidikan berlangsung secara berkelanjutan melalui interaksi antara pendidik dan peserta didik, dengan melibatkan tujuan, materi, metode, serta lingkungan pendidikan. Dalam proses ini, peserta didik berperan sebagai subjek aktif yang berpikir kritis, berdiskusi, dan membangun pemahamannya sendiri. Selain itu, pendidikan memiliki fungsi yang sangat luas, mulai dari pengembangan individu, pembentukan kehidupan sosial yang harmonis, hingga sebagai sarana transformasi sosial dan persiapan masa depan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berperan bagi kepentingan pribadi, tetapi juga bagi kemajuan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berperan bagi kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang beradab, berpengetahuan, dan berkarakter. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap hakikat ilmu pendidikan menjadi sangat penting agar proses pendidikan dapat dilaksanakan secara sadar, terarah, dan bertanggung jawab demi kemajuan manusia, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Pemahaman tersebut menuntut adanya kesadaran bersama dari seluruh unsur pendidikan, baik pendidik, peserta didik, keluarga, maupun masyarakat, untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi peradaban. Pendidikan harus dilaksanakan tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Dengan landasan pemahaman yang kuat tentang hakikat pendidikan, diharapkan praktik pendidikan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Generasi inilah yang diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman, menjaga nilai-nilai luhur bangsa, serta berkontribusi
secara aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, disarankan agar para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk pendidik, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap hakikat ilmu pendidikan dalam setiap praktek pembelajaran. Pendidik diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter, moral, dan sosial peserta didik secara seimbang. Selain itu, lembaga pendidikan perlu merancang kurikulum dan kebijakan yang berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya, bukan semata-mata pada aspek kognitif. Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta kebudayaan bangsa. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya punya pantun nih. Beli cilok pakai saus pedas, makannya sambil nonton drama. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, mohon maaf dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.